Selamat sore kawan Setara, berjumpa kembali dengan kami di Suara Setara. Sangat senang sekali saya Sisi selaku peneliti dari Setara Institute. Di sini saya telah hadir bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Pak Syauqi. Nanti akan kita sambut lebih lanjut lagi. Dan di sini juga telah hadir bersama kita penanggap dari diskusi dalam siang hari ini, yaitu ada Pak Syauqi atau Pak Bonar Tigor Naipospos. Biasa kami panggilnya dengan Pak Syauqi. Selamat siang Pak Syauqi. Selamat siang, selamat sore Mbak. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore ya. Iya. Dan mungkin tadi sudah kita singgung, di sini telah hadir bersama kita salah satu narasumber. Beliau adalah Muhammad Syauqilah. Selamat sore Pak Syauqi. Sore. Beliau adalah Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Dan dalam diskusi kali ini nantinya kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang memang telah menjadi concern dari narasumber kita, dan juga nantinya akan juga ditanggapi oleh Pak Syauqi selaku dari Wakil Ketua Setara Institute. Mungkin langsung saja Pak Syauqi, ini saya berarti ke Pak Syauqi dulu ya, Pak Syauqi ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat nih isu-isu yang memang kalau misalkan kita kilas balik ke beberapa minggu atau beberapa hari sebelum ini, rasanya isu-isu terorisme itu kembali menjadi atensi publik. Nah, kalau misalkan boleh bertanya nih, Pak Syauqi selaku ahli atau yang memang concern dengan isu-isu terorisme, sebenarnya apa sih Pak yang kemudian menyebabkan atau pola dari munculnya terorisme itu sebenarnya berawal dari apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih Sisi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang ini ya. Semua sudah orang tahu bahwasanya akar terorisme berasal dari ideologi. Kalau misalkan mengutip teman-teman di Setara kan, puncak intoleransi ada terorisme. Jadi intoleransi tersebut itu berasal dari apa ya? Berasal dari pemikiran yang mengatakan bahwasanya sayalah orang yang paling benar, orang yang lain itu salah. Jadi trennya sebetulnya baik dalam religious based extremism gitu ya, atau kemudian left wing extremism atau right wing extremism atau etnonasionalism atau yang lain-lain ya, itu hampir sama. Itu ada benang merahnya, yaitu kelompok saya yang paling benar, orang lain itu salah. Jadi fenomena itu terjadi di beberapa agama ya, dan juga kemudian juga ada di beberapa ideologi yang juga kemudian kita bisa lihat fenomena aja ada di Amerika Serikat gitu ya. Di mana Global Terrorism Index itu kalau tidak salah itu juga mencatatkan soal begitu banyaknya ekstremisme yang berbasis white supremacy. Sama seperti teman-teman juga ketahui, Christchurch gitu kan juga merupakan white supremacy atau ideologi yang menginginkan bahwasanya ya tidak menginginkan negara Islam seperti di Indonesia gitu ya, tapi mereka merasa ya sayalah orang yang benar, yang lain itu salah gitu. Ya itulah kemudian terjadi apa yang dinamakan intoleransi terhadap kelompok penganut keyakinan atau agama yang lain. Dan ini terjadi bukan hanya internal agama, misalnya dalam konteks kita beragama ya. Bukan hanya pemeluk agama satu yang pelaku yang menyatakan bahwa terhadap agama yang lain itu keliru gitu, tapi di internal agama kalau misalkan keliru dia adalah disasar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau menurut hemat saya, selama masih ada ideologi atau pemikiran yang intoleran, atau misalkan kalau dalam konteks keagamaan gitu ya, ada yang namanya kemudian kelompok yang takfiri gitu ya. Takfiri selama itu pula ekstremisme ini ada di belahan dunia manapun gitu ya, selama itu ada. Jadi memang agak sulit karena kelompok ini misalkan sudah ada di Indonesia sejak masa lalu. Mas Syauqi, saya mau tanya ya. Kenapa sampai sekarang ideologi-ideologi tersebut masih menjadi daya tarik bagi orang-orang tertentu? Dan bagaimana pola penyebarannya? Dan siapa orang yang kemudian terekrut dan tertarik kepada ideologi semacam itu? Bisa dijelaskan bagaimana pola-polanya misalnya? Kalau polanya memang ini sangat menarik ya. Apalagi kan sebetulnya ini hal yang baru, apalagi generasi muda hari ini kan
sangat menyukai sesuatu hal yang baru, berbeda dengan pemahaman yang mainstream itu yang kemudian tertarik dengan dan bungkusannya gitu ya, cara mereka mengemas ideologi ini sangat baik sekali dari sisi ini ya, dari sisi pengemasan konten dan yang lain-lain, karena kan mereka sesungguhnya beroperasi di media sosial hari ini. Kalau dulu kan kita ada dua pattern sebetulnya, dua pola dari sisi rekrutmen kelompok teror. Kalau dulu kan konvensional ya, semua orang udah tahu soal itu. Kedua, menggunakan media sosial, di mana media sosial ini sangat begitu masif. Saya sering mengutip buku salah satu buku yang menarik berjudul bahwa Jihadi Culture, the Art and Practice of Militant Islamism. Itu di situ diungkapkan bagaimana kelompok ekstrim, kelompok teror seperti ISIS itu bisa mengemas sedemikian rupa konten-kontennya sehingga generasi muda ini bisa tertarik dari sisi konten musiknya yang instrumentalnya, mungkin bisa dilihat sisi ya video-video ISIS mungkin, terus juga kemudian kalau kita mau melihat media ISIS gitu ya, media-media ISIS yang cetak itu dibuat sedemikian rupa dengan desain yang sedemikian bagus, dan itu menjadi ketertarikan bagi generasi kita muda. Dan sebetulnya dalam konteks generasi muda, Bang, Mbak Sisi usia berapa? Saya 23. Ya 23, hampir mirip ketika Osama bin Laden itu memutuskan kan dia menjelang umur 30 tahun ya. Osama bin Laden kalau tidak salah 1950-an dia lahir, dan 70-an dia sudah punya mau ke Afghanistan. Usianya sama 20-30 gitu Bang ya. Terus ada namanya Muhammad Al-Masri. Kemudian keluarga negaraan Mesir, usianya juga relatif muda lah, kelahiran 1963. Jadi di usia mudanya dia juga sudah menjadi focal point dari gerakan ekstremisme yang ada di Timur Tengah, di Yaman, di Mesir gitu. Jadi menurut saya generasi muda ya sejak masa lalu generasi muda memang memiliki keterkaitan, dan kalau kita lihat sejak masa JI memang pelakunya pelaku anak muda, Bang. Jadi kalau kita bisa lihat J.W. Marriott, lalu kemudian Ray Charlton, kemudian kedubes Australia. Nah ini anak-anak generasi muda semua. Usianya muda, pengantin-pengantinnya itu relatif masih muda gitu ya. Walaupun juga kemudian pelaku yang merupakan konteks, kalau kita bicara level of terror actor gitu ya, itu levelnya ada beberapa ideolog segala macam. Itu memang mereka adanya mungkin yang ideolog itu adanya di usia di atas 30-an misalnya. Tapi yang pengantin ini itu adalah usianya usia relatif masih muda, sama seperti Zakia misalkan. Itu usianya masih sangat muda sekali. Asmar Latinsani juga masih muda sekali, jadi dari Bengkulu pula. Nah ini yang kemudian kita bisa lihat metodenya saja yang berbeda. Saya pernah mengingatkan bahwasanya tren terorisme kenapa kemudian bisa kalau dengan perencanaan hari ini, Bang, delik pidana bahwasanya perencanaan, kalau penyertaan, percobaan itu masuk di pasal belasan Undang-Undang Teror. Itu berjaringan, Bang. Kalau saya lihat lebih mudah untuk berjaringan. Misalkan Mbak Sisi dengan siapa gitu ya. Ada si A, si B, si C melakukan pemufakatan jahat, dia pakai gadget segala macam, dia bisa diketahui oleh aparat keamanan kita ya, karena teknologinya juga canggih. Nah, ya, dan itu kita bisa lihat ketika 2018 ada SEA Games, begitu banyak orang yang ditangkap. 2019 juga demikian, 2020 juga demikian, 228 menurut rilis dari Polri gitu ya. Dan itu hampir semua perencanaan. Nah, trennya misalkan hari ini kemudian kekhawatiran kita kalau trennya perencanaan itu bisa dilakukan penindakan, orang baru ngomong-ngomong saja soal teror, merencanakan segala macam, itu bisa langsung dilakukan penindakan hukum. Nah, yang agak sulit dideteksi sebetulnya yang ini nih, yang dia bergerak sendiri. Self-radicalization bentuknya lone wolf. Ini agak sulit karena dia bergerak sendiri. Siapa yang bisa membaca Zakia, bisa jalan kemana-mana. Nah, memang menjadi PR kita sebetulnya dalam self-radicalization ini, karena media sosial, beberapa yang terlibat dalam lone wolf ini, itu memang
beberapa terpapar lewat media sosial, Bang. Jadi begitu sangat ininya ya, karena memang ideologinya bagi anak muda itu sangat menarik. Yang kedua dari sisi media sosialnya, kemasan dia dalam mengemas konten itu sangat menarik gitu ya bagi generasi muda. Oleh karenanya tidak butuh waktu lama. Itu lone wolf itu sebuah bentuk rekayasa psikologis atau memang berangkat dari kesadaran si pelaku? Karena ada yang bilang bahwa lone wolf itu memang mungkin dia bertindak sendiri, tapi pasti ada yang influence dia sebelumnya. Jadi masih ada perdebatan soal lone wolf ini dari terminologi. Apakah memang dia benar-benar sendiri melakukan itu, tidak ada benar-benar nggak ada pengaruh kelompok lain, ataukah memang dia ada media sosial itu hanya sentuhan awal, setelah itu dia bergabung, ada offline-nya, tapi kalau kita bisa lihat perdebatannya sampai sekarang seperti itu, Pak. Iya. Perdebatannya ada yang bilang, oh iya memang murni dia melakukannya sendiri. Tapi karena dia surat yang si Saskia ya di Jakarta ya, sama yang di Semarang kan, Makassar ya, polanya agak-agak mirip-mirip gitu loh. Artinya si pencekok ideologi itu kayak jangan-jangan satu kelompok ya, satu kelompok memang ISIS gitu. Itu sama, Bang. Kalau misalkan saya juga pernah menyebut ini deh, salah satu teman gitu ya, sampaikan soal ada satu temuan yang menarik di surat itu. Di situ disampaikan bahwasanya dia ingin memberikan syafaat. Dan itu saya juga temukan di kasus anak Indonesia yang pergi ke Suriah. Dan bahwasanya dia berjihad ke Suriah itu dalam rangka supaya nanti ketika dia mati itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Artinya nih modelnya sama dengan. Saya mau tahu dulu, anak umur berapa Pak anak? Waktu itu dia usianya mungkin 18. Remaja lah ya. Usia remaja gitu, anak-anak ini. Dan kemudian dia bilang salah satu motivasi dia ke sana adalah bisa memberikan syafaat. Ya mirip sebetulnya dengan Zakia gitu ya, yang juga Zakia ini bisa mau memberikan syafaat. Ini soal lone wolf. Tapi itu masih di kajian teror pun ada yang bilang, oh dia murni sendiri, tapi ada yang ini. Tapi ada begini, Bang. Ada kasus yang memang dia benar-benar terradikalisasi lewat media sosial. Bagaimana mungkin kalau ketika saya bukan pakar, bukan lalu misalkan saya ingat dari teman-teman Ismail Fahmi gitu ya, Drone Emprit itu menyatakan bahwasanya mereka ngerti ketika sisi sukanya film India gitu ya, maka udah tercoding algoritmanya India gitu. Iya betul. Maka yang muncul adalah India semua. Kalau kita suka dengan ISIS, maka media sosial tertentu memang mengarahkan kita pada konten ISIS semua. Gitu. Jadi dia di kacamata kuda gitu. Jadi udah kesana gitu. Nah itu juga yang terjadi di beberapa orang yang pergi ke Suriah gitu. Ketika dia pergi minat ke Suriah, semua yang dipelajarinya adalah konten-konten ISIS yang sampai ke ISIS itu melewat mana gitu ya, jalur-jalurnya kemana gitu. Tapi itu bukannya medsos, tapi dalam bentuk close group ya, WA gitu, bukan sources yang ada di website. Mungkin kalau dari sisi yang di website itu dulu kan kita kenal ada Nilai Ibrahim, Bang. Yang di ini itu merupakan karya si Aman Abdurrahman. Itu hanya pengenalan saja. Tapi kemudian mereka itu kemudian ada kelompok tertentunya, grup-grup tertentunya. Di kajian teror itu ada satu mahasiswa yang meneliti soal itu. Jadi memang mereka punya close group itu tertentu. Itu melalui media platform media kayak sosial, WA gitu. Kalau WA udah nggak lagi. Mungkin ada platform yang dari luar negeri, yang dari negara tertentu ya. Ada juga platform yang sudah dikenal kita gitu ya, seperti Telegram. Telegram ya. Ya itu yang juga ya memang sudah ada gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke dalam member dari close group tadi? Ya itu biasanya ketika dia punya ketertarikan, lalu kemudian dia klik itu dengan sendirinya
ke sana gitu, ke sana. Biasanya kalau di Instagram ya mungkin itu biasanya ini ada suggestion. Jadi ada suggestion. Kalau Instagram, gitu. Tapi kan Instagram kan terbuka, ya kan, orang bisa akses kan, gitu ya. Tapi kalau yang close group tadi kan seperti Signal, ya kan, Telegram itu kan agak tertutup ya. Makanya saya bilang tadi close group itu. Jadi makanya saya agak pertanyakan, lone wolf dia belajar melalui medsos, tapi kan berarti dia diarahkan, diseleksi juga mungkin. Secara akademik memang masih jadi perdebatan. Apakah dia benar-benar sendiri terradikalisasi atau memang dia ada kelompoknya? Tapi gini Bang, ada satu kasus yang menarik misalkan dia sama sekali tidak ada jaringan, tapi dia bisa sampai ke sana, ke Suriah. Itu ada juga demikian. Tapi ya karena mungkin ada operatornya di media sosial ini. Nah itu mungkin saya nggak ngerti soal teknologi informasi, saya nggak bisa jawab lebih lanjut. Tapi memang pada intinya kalau boleh dilihat media sosial itu sangat berpengaruh ya Pak Syauky ya memang. Dan itu mungkin yang akhirnya mungkin sedikit merubah pola. Kalau misalkan dulu penyebarannya mungkin tidak semasif yang sekarang melalui media sosial seperti itu ya Pak Syauky. Iya, sekarang kan media sosial fungsinya tuh banyak Mbak Sisi ya. Oke, rekrutmen. Pertama rekrutmen mungkin ya. Propaganda. Media sosial berfungsi untuk propaganda. Terus untuk konsolidasi. Untuk kemudian untuk pendanaan, Bang. Nah, ini fungsi-fungsinya banyak sekali. Pendanaan, soal rekrutmen, soal propaganda, konsolidasi gerakan dan macam-macam. Jadi tidak satu. Tapi yang menurut hemat saya, kita juga berkaca dari tahun 2020 di akhir, bahwasanya kita tidak bisa menafikan online iya, medsos iya, tapi yang offline ini juga iya gitu. Misal ya, kita berpikir bahwasanya ketika pendanaan melalui pendanaan teror itu, kita khawatir fintech digunakan dan banyak meriset di teman-teman teror itu soal penggunaan fintech untuk aksi teror gitu ya. Tapi ternyata belakangan JI tidak berdemikian gitu ya. JI pola pendanaannya misalkan menggunakan kotak amal, menggunakan usaha legal dan ilegal itu dilakukan gitu. Jadi kita merasa prihatin dengan situasi yang ada ya Pak. Tapi tidak bisa juga memandang sebelah mata yang konvensional ini, karena misalkan yang di Villa Mutiara itu kan, ya memang ada grup WA-nya Bang, tapi kan mereka punya konsolidasi tertentu. Nah itu dia yang perlu diantisipasi. Jadi kita harus bekerja di dua layer luring, layer daring. Jadi tertarik itu, Syauky bisa bantu jelasin nggak pada yang mendengarkan ya, para pendengar ya? Kan ini ada dua kutub besar ya, JI Jemaah Islamiyah yang mengacu kepada Al-Qaeda dengan JAD, Jemaah Ansarud Daulah dengan mengacu pada ISIS, ya kan? Nah, bisa dibantu menjelaskan kepada kita nggak apa perbedaan kedua kelompok itu, target, goals, metodenya gitu ya. Kemudian mungkin konten dan kemudian promonya, kampanyenya apa ya sehingga membuat orang jadi tertarik. Ada nggak perbedaan dua kelompok ini? Gitu. Itu bisa bantu jelaskan. Kalau ini panjang sekali ya. Saya sih dari sisi rekrutmen saja itu beda. Jadi rekrutmen ketika orang masuk JI itu perlu proses yang lama sekali. Untuk sampai dia ditetapkan menjadi anggota JI itu prosesnya perlu 1-2 tahun, mungkin sampai 3 tahun, 5 tahun. Jadi lama sekali. Dan polanya kan offline ya. Dan kemudian dari sisi dari sisi rekrutmen kelompok yang JAD misalnya itu cepat banget, ISIS cepat banget, 6 bulan, 1 bulan jadi. Nah kalau dari konfigurasi yang lebih ini, ISIS kan berasal dari jamaah jihad tauhid wal jihad gitu, tauhid wal jihad di Irak gitu. Dan dua kelompok ini Al-Qaeda udah lebih awal di tahun-tahun 90, 80 udah lebih awal gitu ya, kita tahu. Dan kemudian ini dua kelompok ini berpisah gitu ya ketika konflik ISIS, di konflik di Suriah mereka yang satu Ahrar Syam Jabhatun Nusrah, yang satu
ISIS gitu. Jadi dua kelompok ini berbeda, dan di Indonesia juga demikian. Ada kelompok yang Al-Qaeda yang berbeda dengan ISIS. Ada juga yang JI pindah ke ISIS, itu ada juga. Jadi memang kalau kita lihat dua kelompok ini, memang targetannya kalau JI itu jangka panjang. Ya jangka panjang. Kalau ini kadang-kadang dia maunya cepet, maunya instan gitu. Jadi dari sisi gerakan juga demikian. Kalau JI pola pendanaannya itu pakai apa saja gitu ya, dan dia punya target panjang, bukan sempit sedikit. Hari ini dia lakukan ini. Tapi kalau ISIS kan instan sekali. Oh ini targetnya. Kalau target serangan terornya itu berbeda. Ketika saya menyimpulkan Makassar itu JAD, karena patternnya sudah kelihatan, Bang. Kalau JAD ISIS pasti dia serang aparat keamanan, fasilitas kepolisian, itu ya secara umum aparat keamanan gitu, dan rumah ibadah. Rumah ibadah. Oh. Nah ini kalau dulu sebelumnya JI Al-Qaeda tuh serangnya fasilitas asing, fasilitas asing, kedutaan gitu ya, hotel. Nah ini juga kan konsepsi mereka dalam melihat musuh. Far enemy, near enemy, Pak. Far enemy yang jauh ya barat gitu ya. Barat ya. Dan near enemy yang dekat gitu ya. Ya dekat itu ya sesama Muslim, walaupun dia dia tauhid ya dia diserang gitu atas keamanan gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau kita waktu itu saya ditanya sebelum ada rilis, kita udah bisa lihat patternnya. Golongan mana ya? Kelompok mana kita lebih bisa baca, Bang, karena pola ISIS ini beberapa kali kan menyasar polisi. Misalkan di Karanganyar 2020, terus kemudian di Kalimantan, Daha Selatan, lalu kemudian di Riau, terus kemudian di Medan, Poltabes Medan, di Riau juga gitu. Terus di Kebayoran Lama yang kategori lone wolf gitu ya, Kebayoran Lama. Lu pernah ya? Pernah Kebayoran Lama, Polsek Kebayoran Lama pernah juga. Ya, kemudian yang dekat di sini juga di Blok M masjid polisi ditusuk. Nah, artinya ini aparat keamanan dan fasilitas keamanan. Tapi kalau JI enggak demikian. JI ya karena far enemy-nya itu adalah. JI itu udah 5 tahun terakhir ini rasanya nggak pernah ada upaya untuk melakukan serangan ya? Tidak. Saya upaya melakukan serangan di 2020 kemarin, perencanaan itu beberapa. Perencanaan teror. Itu beberapa yang sebagian besar JI. Makanya dalam 2020 itu kebanyakan sebenarnya memang JI yang ini ya, yang ditangkap ya. Karena perencanaan. Dan yang menarik sebetulnya apa tuh saya bilang? JI dan ISIS ini dari sisi penggunaan cara mereka berkampanye, cara mereka ini memang ada perbedaan sih, Bang, antara JI dengan ini. Mungkin juga karena di zamannya JI belum seperti itu, belum ada media sosial gitu. Mungkin kalau dulu ada media sosial, JI juga lakukan kali. Terus kalau JI itu dia tidak dukung khilafah ya? Iya. Ya kalau dilihat dari misalkan risetnya teman-teman yang JI itu ya kan sebetulnya kalau teman-teman JI ini kan basisnya NI, negara Islam. Kalau teman-teman tanya orang JI pasti mereka maunya negara Islam. Kalau ISIS maunya bagian dari khilafah internasional, khilafah global. Menarik Pak Syarki, tapi kalau misalkan boleh tanya, ada nggak ya perbedaan kalau misalkan kita lihat beberapa kasus kemarin kan salah satu pelakunya bahkan yang Zakia itu kan perempuan. Nah, kalau dari segi gender seperti itu ada nggak perbedaan antara JAI dengan JI dan ISIS? Ada nggak kalau dari? Ya kalau sebetulnya kalau dalam konteks perlibatan perempuan